Yang ada di rumah, selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini kita masuk di pelajaran kita yaitu muatan IPS. Kita masuk di materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh karena itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dan mengizinkan mengibarkan bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Nah, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI, ya, BPUPKI dan PPKI. Nah, BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, apa tujuan dibentuknya BPUPKI dan PPKI? Nah, dibentuk itu ada tujuannya. Nah, pertama, tujuan dibentuknya BPUPKI untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Nah, ya kalau yang PPKI tujuan umumnya yaitu untuk melanjutkan tugas BPUPKI agar menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu tujuan mereka. Nah, selain tujuan, adapun tugas. Tugas dari BPUPKI yaitu mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, tata pemerintah, dan hal-hal yang penting yang diperlukan dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ada tujuan dan tugas masing-masing. Nah, kita lanjut. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Nah, kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio. Jadi, melalui media radio. Dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak setuju dengan alasan menunggu keputusan PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Nah, maksud dari Soekarno tidak setuju yaitu dia tidak ingin adanya pertumpahan darah atau adanya perbedaan pendapat sehingga terjadi lagi peperangan, ya, atau pertumpahan darah. Nah, oleh karena itu, golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah mereka berdiskusi, golongan muda dan Soekarno-Hatta berdiskusi, nah, mereka setuju dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, setelah mereka setuju, mereka kembali ke Jakarta. Nah, dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun proklamasi. Jadi, proklamasi itu disusun di rumah
Laksamana Maeda yang diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Maeda. Yang menyusun ada 3 orang, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi, negara Indonesia dinyatakan negara yang merdeka. Nah, setelah itu diadakanlah upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Nah, di situ setelah upacara bendera dan yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya, maka negara Indonesia dinyatakan negara yang merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Bebas dari segala bentuk penjajahan. Nah, jadi makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yaitu Indonesia menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Nah, itu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu bebas dari segala bentuk penjajahan. Itu maknanya. Nah, namun setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, bangsa asing ingin kembali lagi menguasai Indonesia. Akan tetapi keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia. Penolakan tersebut diwujudkan dengan perlawanan di berbagai daerah. Nah, saat itu bangsa Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajah. Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita yang tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, anak-anak di rumah, untuk materi pada pagi hari ini cukup sekian. Anak-anak di rumah boleh mengerjakan tugas halaman 8. Tugas halaman 8. Terima kasih.